Masih bersama kami di Bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang bersama Pak Herli ini ya, yang merupakan guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Ketua Pembina Yayasan Situs Banten. Pak, makin menarik sebenarnya pembicaraan kita nih Pak ya. Tapi mau gak mau memang dibatasi waktu nih Pak. Betul. Jadi makanya sekarang nih Pak, di segmen ketiga ini lebih kayak kita akan berbincang terkait dengan harapan. Terkait pendidikan di Indonesia. Tapi sebelum nanti saya ingin mendengar harapan Bapak mengenai pendidikan di Indonesia, saya ingin tahu dulu nih Pak, sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia itu apa sih Pak? Ya, terima kasih Teh Rida. Pertama-tama mungkin kita harus menjalankan apa yang menjadi amanat konstitusi, ya, yaitu ikut serta mencerdaskan bangsa. Jadi rakyat Indonesia itu harus dibuat cerdas. Jangan sekarang masih kebutuhannya di wilayah perut aja ya, belum ke wilayah atas gitu ya. Ya kalau negara ingin maju ya harus dididik, dan didik itu ya tamatan minimal S1. Sarprasnya juga harus mengikuti gitu. Di Cina itu kenapa Cina sangat maju, whiteboard aja sudah pakai touchscreen. Di kita kan baru blackboard ya, yang dipakai spidol. Ya, ketinggalan banyak. Jadi saya sangat berharap memang pemerintah itu harus jelas tiap tahun ya, mengalokasikan anggaran yang besar-besaran, seperti hanya sementara ini belanja pertahanan tinggi banget gitu ya, sampai 2.000 triliun, sampai ada dari Korea Selatan itu menyatakan it is very impossible that Indonesia spending so much money. So much money to buy a gun yang actually it is for killing the human being. Jadi harus betul-betul amanat konstitusi itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Keberpihakan anggaran, juga untuk pemilihan di Kota Serang harus betul-betul memang punya track record yang baik, jangan asal hanya memilih, dan kita harus memilih dengan firm gitu ya, dengan tenang, jangan sampai salah memilih gitu. Saya sangat berharap besar itu ya, di Serang sekitarnya, apalagi Serang ini adalah ibu kota Provinsi Banten, harus benar-benar dibangun dengan rasa ibu kota gitu ya, ibu kota provinsi. Itu sangat berharap banget gitu ya. Jadi karena kalau kita melihat tantangannya sebenarnya terkait sistem pendidikan di Indonesia itu ada banyak ya Pak ya. Betul. Dan tadi salah satunya yang bisa kita lakukan melalui bagaimana partisipasi politik kita ya Pak ya. Betul, mulai dari karena situ ini nih yang memegang ataupun yang membuat regulasi yang ada pada berbagai lini kehidupan khususnya di Indonesia. Nah, berbicara tentang tantangan Pak, pasti ada juga peluang dong Pak. Nah sebenarnya peluang apa yang memang dimiliki oleh Indonesia sendiri Pak, dan sebenarnya ini dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan? Bangsa kita itu melewatkan peluang. Peluang itu berupa bahwa bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa PBB. Sudah diumumkan itu, dideklar oleh Sekretaris Jenderal PBB. Waktu itu Ketua Puslitbang bahasanya adalah Pak Aminuddin Aziz, kebetulan orang OPI juga. Sebetulnya itu adalah peluang untuk mengajarkan dan mendistribut gagasan tentang Indonesia ke luar negeri. Berbondong-bondong lah jadi guru bahasa Indonesia. Sekarang itu yang jadi guru bahasa Indonesia di Australia orang Malaysia, atau logatnya logat Melayu ya Pak jadinya ya. Itu peluang itu mohon ditangkap sebagai suatu pekerjaan yang bisa diambil dan menjadi keahlian bangsa Indonesia melalui tadi Terida bilang BIPA itu harus diberdayakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya sekarang untuk SDM, sekarang alhamdulillah sudah timbul kesadaran untuk melanjutkan ke S2, S3, kemudian internet backbone harus diperbesar. Di Australia itu ibu itu sampai terkagum-kagum di stasiun, di jalan banyak yang wifi. Di kita mah, orbit aja lelet kalau telat bayar.
Aduh. Itu ya. Benar ya Pak ya. Jadi akses atau fasilitasnya ya Pak ya. Akses ke pendidikannya harus besar gitu ya. Internet secara budaya juga harus besar. Jadi itu memang peluang yang ada. Dan yang paling penting aja jangan membatasi diri ya Pak ya. Ada banyak yang bisa dieksplor. Bukan hanya di Indonesia tapi juga bisa mungkin di kancah internasional. Harus think globally, act locally. Don't apa ya Pak, don't speak too much maybe ya. Jadi lebih banyak aksi lah ya gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, apa yang memang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia nih dalam upaya mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya? It is very simple. Keep the environment clean, for example. Karena turis yang datang ke Anyar itu rata-rata ditanya itu pada kapok, kotor. Main ke Padarincang, ke Lowok Baru, kotor. Terus mana anadobatu minal iman itu? Jadi yang sederhana dulu aja lah, ya. Gimana kita itu menerapkan nilai-nilai sholat. Jangan ini mau fisik muka di wuduan, tapi lingkungan mante gitu ya. Barala di mana-mana. Ya. Main ke Mauk kotor. Main ke Teluk Lada Labuan kotor gitu. Terus percontohannya di Banten mana? Banten lama kotor, dulu Pak Andika pernah gerakan WC. Tapi kan sekarang keistiqomahannya kurang, itu yang kurang itu. Kita kurang istiqomah, kurang persisten dalam sesuatu hal. Akhirnya ya seperti itulah. Jangan jauh-jauh lah, itu aja tuh, jaga kebersihan. Menjaga lingkungan tetap bersih. Kalah sama orang Bali makan, aduh bersih banget itu. Jadi orang yang cinta kebersihan itu dari kebudayaan lain yang senang kebersihan terkesan ke Bali. Kalau ke Banten enggak, malah mahal. Harga-harga barang di Anyer itu ditekuk gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita melihat ya Pak ya, sebenarnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika ingin mendukung kemajuan pendidikan dimulai dari hal yang terkecil. Yang kecil, yang sederhana aja. Yang sederhana. Dan kalau bicara pendidikan itu bukan hanya terkait dengan kepintaran aja ya Pak ya. Bukan. Pendidikan tuh ada banyak hal gitu kan. Tadi benar banget, dimulai dari menjaga lingkungan itu merupakan salah satu langkah dalam upaya mengaplikasikan ilmu pendidikan ya Pak ya. Nah, Pak, harapan untuk pendidikan di Indonesia nih apa? Ya, secara pribadi saya ingin pendidikan yang berbiaya murah, ya. Pendidikan yang didukung, disokong oleh APBN. Kenapa di negara-negara lain itu bisa? Karena komitmennya tinggi untuk memajukan bangsa. Di kita itu belum, jadi kembali lagi yang memikul itu adalah si pembelajar. Di Uni Emirat Arab, di sana, Timur Tengah, pendidikan gratis, nikah gratis, kasih rumah, ya. Bahkan untuk pengurusan jenazah juga gratis. Karena tumplek semua anggaran ke situ. Jadi kalau ibadah haji ke sana, lihat di laut kok banyak cahaya-cahaya. Itu adalah kilang minyak. Itu adalah hasil pemerintah yang dikembalikan ke masyarakat. Sekarang kita sedang booming hilirisasi nikel. Ada nggak buat masyarakat? Nggak buat terasa. Kata Abraham Samad katanya, uang kita yang dikorupsi oleh orang Riau itu, ada seorang di Riau, kalau dibagikan ke masyarakat itu sampai bayi-bayi kan itu bisa dapat uang 20 jutaan, nggak kerja nggak apa. Coba kurang apa di kita itu? Nikel, boksit, terus uranium, bahan untuk nuklir ada loh di Indonesia. Sumber daya. Tapi kok miskin aja? Jangan-jangan ini miskin di struktur kan gitu. Nah, itu dia yang jadi ini ya Pak ya. Mungkin ini miskin di strukturnya ya Pak ya. Karena tadi bener banget, karena dari proses dari korupsi, nepotisme, kolusi, itu yang perlu diberantas ya Pak ya. Agar juga ini berdampak bukan hanya pada pendidikan, tapi juga ekonomi dan hal-hal yang lainnya. Jadi ini Indonesia akan sejahtera ya Pak. Betul, insya Allah. Dan 2024-5 kita jadi Indonesia emas ya Pak, bukan cemas. 100 tahun lagi ya. Iya, betul sekali. Nah,
Pak, nggak kerasa nih Pak, ya, sudah 3 segmen, kita ngobrol, berbincang, berbahas terkait dengan pendidikan, khususnya memang pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita Pak, boleh kasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini, UKT melejit, mahasiswa menjerit. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Meskipun UKT melejit, ya, mari kita berbuat yang terbaik, jangan sampai mundur untuk mempertinggi daya saing kita. Terus yang kedua, kita harus berbuat sesuatu yang sederhana, tapi istiqomah gitu ya. Ini kekurangan dari kita. Jangan jauh-jauh lah. Kita harus menampilkan ekologi ataupun environment yang bersih, dan itu insya Allah akan menjadi nilai untuk meningkatkan diri kita di mata orang lain, dunia lain. Indonesia itu besar, Indonesia itu harus berpengaruh betul untuk negara-negara sekitarnya. Saya berharap amanat-amanat yang terdapat di undang-undang, regulasi, permen, mohon dijalankan sebaik-baiknya tanpa ada hidden agenda gitu ya. Jadi harus tulus lah, harus tulus, ya, jangan melakukan ini berharap itu. Jadi saya berharap ke semua pemirsa, mari kerjakan apa yang bisa dulu dan lakukan dengan persisten atau konsisten. Itu saja barangkali. Baik, terima kasih Bapak. Wah, senang sekali kayak itu ngobrol selama 30 menit nih Pak. Dan semoga nanti Bapak bisa datang lagi ke sini Pak. Nanti kita ngobrol yang lain lagi nih. Baik. Bapak, saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Profesor Haji Herly Salim, MED PhD, yang merupakan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Ketua Yayasan Situs Bantan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudloh Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.